Sains merupakan pokok kehidupan yang dimana tanpa kita sadari banyak ilmu sains yang ada di sekitar kita. Benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu aplikasi sains yang sangat dekat sekali dalam kehidupan kita. Selamat datang, Anda menonton episode kedua dari The Experiment. Abdul tahu nggak sih kalau di lambung kita itu ada namanya asam HCl? Tahu dong Bu, asam ini merupakan salah satu asam kuat yang dimana ada di dalam tubuh kita dan bersifat korosif. Namun Bu, apa sih itu korosif? Benar sekali. Jadi asam HCl ini dia bersifat korosif. Secara sederhana, korosif ini artinya dia gampang melakukan proses pengkaratan. Atau misalnya nih, kalau misalnya Abdul punya uang koin logam, lalu kita punya larutan HCl. Kalau misalnya koin ini kita masukkan ke larutan HCl, maka koinnya akan lebur. Seperti itu, saking kuatnya asam HCl ini. Berarti sangat kuat sekali ya Bu ya? Sangat kuat sekali. Tapi Bu, kenapa ya asam ini tidak merobek-robek lambung kita? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas ada yang namanya asam, basa, beserta indikatornya. Tadi kan Ibu sebut asam, basa, dan indikator. Itu tuh apa Bu? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini bersama tamu episode kedua dari The Experiment, yaitu Ibu Ulfa. Mari kita sambut kembali. Ini adalah tamu kita pada episode kedua hari ini, yaitu Ibu Nurul Ulfa. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Bu Lisda, terima kasih Abdul. Sebelumnya nih Bu, saya mau bertanya. Tadi saya sempat dengar ada asam, ada basa, dan indikator. Sebenarnya itu apa sih Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ketemu lagi kita di episode kedua ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bereksperimen sederhana tentang asam basa, di mana kita akan menguji asam basa dengan menggunakan indikator. Indikator yang akan kita gunakan adalah indikator alam, yaitu nanti kita lihat ya. Oke. Sekarang untuk lebih kita berikan penjelasan dulu nih, apa sih sebenarnya asam dan basa itu? Jadi menurut teorinya, dari sifatnya ya, menurut teori Arrhenius, yang namanya asam itu ketika dia dilarutkan di dalam air, dia akan melepaskan ion H+. Kalau di dalam sementara basa, ketika dia dilarutkan atau direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan ion OH-. Jadi ada H+, ada OH. Iya, itu dari sifat ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melihat dari hal-hal lain. Misalnya kita bisa melihat dari baunya, kemudian kita tahu rasanya pasti, tapi kan tidak mungkin ya kita mencicipi rasa, tapi kalau dari bau memang terlihat gitu. Kemudian kita juga bisa melihat dari banyak ciri-ciri asam dan basa yang bisa kita baca dari banyak literasi. Nah, Ibu Ulfa tadi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali indikator yang bisa digunakan untuk membedakan asam dan basa. Boleh tahu tidak Bu Ulfa, untuk indikator yang kita gunakan untuk hari ini seperti apa? Oke, terima kasih Bu Lisda. Jadi indikator yang kita gunakan hari ini adalah indikator alam ya, yang alami yang bisa kita jumpai. Nanti nih yang di rumah bisa mencoba sendiri. Aman ya Bu ya? Aman dicoba? sekali insya Allah, dan edible untuk kita bisa dikonsumsi kalau misalnya mau ya, sehat insya Allah. Jadi indikator itu tadi belum Ibu singgung sedikit ya. Indikator itu dia adalah suatu senyawa yang kalau diberikan ke suatu larutan, dia akan memberikan warna yang berbeda tergantung pH-nya. Jadi kalau dia di asam, nanti dia akan berwarna berbeda ketika dia dimasukkan ke dalam basa ataupun ketika dia dalam kondisi netral. Nah, hari ini kita akan menggunakan kubis atau kol merah yang sudah kita buat jusnya. Itu akan kita jadikan indikator untuk menguji larutan yang akan kita perlihatkan nanti di Erlenmeyer ini. Baik, jadi bisa disimpulkan kalau indikator kan bisa kita lihat mungkin perubahan warnanya seperti itu. Betul. Jadi tidak sampai kepada berapa pH-nya, karena kalau untuk mengukur pH secara matematis kita memang membutuhkan alat. Kita harus menggunakan pH meter. Kalau ini kita karena levelnya mungkin kalau di pembelajaran IPA SMP itu hanya sampai ke melihat perubahan warna pada asam, basa, dan netral dengan indikator alam. Baik. Bagaimana Abdul? Sudah tidak sabar lagi Abdul? Justru saya udah agak sabar tangan di sini. Oke. Langsung saja kita masuk inti dari acara ini, yaitu eksperimennya. Tetap menonton di The Experiment. Nah, di
sini kita udah siap nih teman-teman. Tapi Bu, kok ada satu nih tambahan? Ini apa ya Bu? Oh iya, ini adalah jus ya atau ekstrak dari kol ungu atau kubis merah. Nanti ini akan kita takar dengan gelas ukur ini, lalu kita reaksikan dengan asam basa dan air mineral ini, baru kita lihat apa yang terjadi, perubahan warna apa yang terjadi. Oke, berarti Bu Ulfa ini semuanya sudah siap ya? Iya, Bisa langsung kita masuk ke eksperimen. mari kita mulai. Ya, pertama nih jusnya ini sebagai indikator alami ya, kita ambil takarannya kurang lebih 50 ml saja cukup. Nah, kemudian ini kita masukkan ke apa tadi ini Bu Lisda? Ada campuran antara air dan juga cuka. Larutan cuka. Kemudian sekarang kita masukkan kembali takaran yang sama 50 ml. Kita masukkan ke air mineral. Kemudian kita ambil takaran berikutnya dengan takaran yang sama. Ini aman, sekiranya lebih takarannya pun aman karena kita menggunakan bahan alam. Ya, ya. Itu boleh silahkan, mari kita kocok ya, kita goyangkan lemernya. Ini digoyangkan untuk memastikan Iya, semuanya untuk memastikan tercampur dengan baik atau homogen. Baik, sebenarnya ini pun bisa Iya, terlihat ya Bu Ulfa ya. betul. Ya, sudah terlihat ini alhamdulillah. Ya. Berarti ini sudah selesai ya Bu Ulfa ya mencoba? Sederhana ya, Sederhana sederhana tapi bermanfaat dan menyenangkan karena warnanya Masya Allah gitu. Nah ini Bu kan udah lihat perbedaan warnanya masing-masing. Bisa jelaskan Bu, kenapa kok bisa terjadi perubahan warnanya ini? Oh iya, jadi tadi Ibu di awal menyebutkan yang namanya indikator itu kan dia akan memberikan warna yang berbeda. Warna yang berbeda ketika dia berada pada lingkungan yang asam, dia akan berbeda pada lingkungan basah, dan pada lingkungan netral dia akan sama seperti awalnya. Nah, yang namanya kol ungu ini kalau menurut beberapa referensi dia mengandung antosianin ya, senyawa antosianin ini berwarna ungu. Ketika dia berada pada lingkungan basah, dia akan berwarna kehijauan. Kemudian ketika dia berada pada lingkungan asam, dia menjadi pink kemerah-merahan. Seperti itu. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa walaupun dari awalnya tadi larutannya terlihat sama, ternyata mereka sebenarnya berbeda dilihat dengan indikatornya sendiri. Iya, betul, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti di rumah tidak ada kol, sebenarnya masih banyak ya indikator yang bisa kita gunakan. Alternatif berikutnya kita bisa menggunakan kunyit, kemudian cabai merah yang diambil ekstraknya, kemudian kita juga bisa menggunakan kulit buah naga. Intinya gunakan bahan alam yang mencolok warnanya agar dia nanti bisa memberikan warna yang berbeda. Berarti ini sangat aman untuk dilakukan di rumah ya, Aman Bu, sekali. ya? Bahkan kalau misalnya ini kita gunakan air mineralnya yang sudah layak minum, kita berikan jus malah jadi sehat. Benar sekali. Wah, ini eksperimen yang menyenangkan sekali dan saya yakin bahwa ini aman dilakukan di rumah masing-masing. Silahkan untuk teman-teman di eksperimen bisa melakukan percobaan ini untuk melihat perbedaan antara asam, basa beserta indikatornya. Oh iya Bu Ulfa, mungkin kembali tadi kita membahas bahwa di lambung kita itu ada asam kuat ya Bu Betul. ya, ada asam HCl yang sebenarnya kuat tapi aman di tubuh kita. Iya. Kok bisa ya Bu Ulfa ya? Iya. Alhamdulillah ya, jadi memang penciptaan Allah ini luar biasa sempurnanya, makanya sungguh mengherankan ketika ada orang-orang yang mempertanyakan, bahkan mengambil pemikiran yang semuanya harus dilogika. Padahal kalau misalnya dipikir hal sederhana, yang sederhana saja kalau kita kaji itu dalam hal penciptaan itu tidak selesai-selesai, Mendalam sekali. Iya, mendalam sekali. Kalau kita berbicara asam lambung ya itu bukan hal sederhana ya, seperti tadi Bu sudah jelaskan di awal bahwasanya yang namanya HCl asam kuat ketika kena tangan ya otomatis kita korosi ya, langsung terkena luka, kita iritasi kulit kita. Kemudian kalau kena
logam dia bisa hancur juga, melebur. Nah, kenapa di dalam lambung kita dihasilkan seperti itu, tapi kok kita baik-baik saja? Itulah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi di dalam lambung kita itu ada namanya mukosa ya, lapisan di lapisan lambung. Di dalam ilmu biologi disebutkan di lapisan lambung itu ada mukosa yang menghasilkan mukos atau menghasilkan lendir. Jadi sebelum tubuh kita mensekresi asam lambung, dia menghasilkan dulu lendir yang melapisi lambung tersebut. Nah, itu yang nantinya, dan juga disekresi senyawa bikarbonat yang nantinya akan membantu menetralisir. Nah, itu yang melindungi lambung kita agar nggak bolong, gara-gara bahkan bukan bolong lagi, mungkin kita langsung rusak lambungnya karena asam lambungnya yang dengan pH yang tinggi tadi. Itu adanya sekresi mukosa di dalam lambung yang melindunginya. Itu baik. Dan jadi teman-teman, sebegitu dekatnya pengaplikasian atau contoh sains atau IPA dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya kita belajar IPA bahwa selain kita mendalami, kita juga semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki. Iya, betul. Baik. Luar biasa sekali ya Abdu eksperimen hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali kepada tamu kita. Hadir di eksperimen. Dengan begini kita sudah sampai di penghujung episode kedua dari The Eksperimen. Terima kasih dan sampai jumpa.